Pernah nggak kamu merasa hidup ini kayak diulang-ulang? Bangun tidur, buka HP, siang scrolling, malam scroll, sampai ketiduran. Tapi tiba-tiba, kamu sadar, waktu berjalan. Kamu masih di titik yang sama. Hari ini, mari kita bahas kenapa kita bisa terjebak, dan bagaimana caranya bangkit dari lingkaran itu. Kita hidup di era di mana jari lebih sibuk dari pikiran, dan waktu lebih banyak habis untuk hal yang tidak benar-benar menggerakkan hidup. Bangun tidur langsung buka notifikasi, tanpa sadar menukar momen hening pagi dengan banjir informasi yang belum tentu penting. Lalu kita berkata, aku sibuk, padahal yang sibuk cuman jari dan mata. Kita tahu ada mimpi yang belum digapai, ada rencana yang tertunda, tapi entah kenapa, tubuh ini terlalu nyaman dalam kebiasaan yang tidak membawa kemana-mana. Realitanya, bukan waktu yang kurang, tapi fokus kita yang bocor. Energi kita yang habis pada hal-hal kecil yang tak bermakna besar. Kalau terus begini, kamu mau sampai di mana? Waktu nggak pernah berteriak, dia cuma lewat pelan-pelan, tapi pasti. Dan tahu apa yang paling menakutkan? Kita nggak sadar kemana perginya. 5 menit scroll berubah jadi sejam. Sejam jadi sore, sore jadi malam. Dan malam itu, tidur dengan perasaan kosong karena nggak ada satupun langkah nyata yang diambil. Kita terus bilang, besok aja. Sampai tiba-tiba kalender menunjukkan bulan lain, tahun lain. Tapi kita masih di tempat yang sama, menonton orang lain melangkah. Sementara diri sendiri diam dalam kenyamanan palsu. Waktu adalah satu-satunya hal yang nggak bisa dibeli ulang. Setiap detik yang kamu buang, kamu bayar dengan hidupmu sendiri. Jadi, apa kamu masih rela menukarnya demi hiburan sementara? Kita tertawa melihat video lucu, ikut tren yang viral, terhanyut dalam musik yang menenangkan. Rasanya menyenangkan. Tapi setelahnya, ada ruang kosong yang diam-diam menganga. Kita bilang ini hiburan, tapi seringkali cuma jadi pelarian dari realita yang ingin kita hindari. Dari rasa gagal, dari tekanan hidup, dari ketakutan untuk melangkah. Hiburan itu sah-sah saja, tapi ketika jadi candu, ia berubah jadi penjara. Kita dibius kenyamanan semu, sampai lupa bagaimana rasanya hidup yang benar-benar bermakna. Saat kamu lebih mengenal konten kreator daripada mengenal impianmu sendiri, itu tanda kamu perlu berhenti sejenak dan bertanya, aku lagi lari dari apa ya? Kamu pernah nggak ngerasa jadi penonton dalam hidupmu sendiri? Ngelihat orang lain lulus, nikah, naik jabatan, mulai bisnis, liburan, ke tempat impian. Kamu ikut senang, ikut iri, tapi tetap diam. Scroll terus, scroll lagi sambil bilang, kapan ya aku bisa kayak mereka? Masalahnya bukan nggak bisa, tapi kamu nggak mulai. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi kamu nunggu waktu sempurna yang nggak pernah datang. Diam-diam kamu jadi pengamat, bukan pelaku. Kamu menunda langkah, menunda hidup. Padahal, hidup ini bukan tontonan. Kamu bukan figuran. Kamu pemeran utama. Tapi cerita itu nggak akan bergerak kalau kamu terus duduk di kursi penonton. Kamu pernah merasa lelah padahal nggak ngapa-ngapain. Bangun tidur rasanya berat. Hari berjalan seperti kabur. Malam tiba, tapi hatimu kosong. Itu bukan malas. Itu tanda kamu capek secara batin. Karena bukan hanya tubuh yang bisa lelah, tapi jiwa juga. Kadang kamu terjebak dalam rutinitas yang nggak memberi makna, terus-terusan menunda karena merasa nggak cukup kuat, nggak cukup siap. Dan scrolling jadi pelarian yang sunyi. Tapi kamu tahu, itu nggak pernah menyembuhkan, hanya menunda. Kamu butuh istirahat, iya. Tapi lebih dari itu, kamu butuh arah. Karena ketika hidup kehilangan makna, pelarian sekecil apapun akan terasa nyaman. Tapi nyaman belum tentu menyelamatkan. Mungkin kamu bukan pemalas. Mungkin kamu hanya takut. Takut gagal, takut nggak cukup baik, takut dinilai, takut kecewa lagi. Jadi kamu diam, menunda. Menunggu waktu ajaib yang bisa menghapus semua keraguan. Padahal, rasa takut itu nggak akan hilang dengan diam. Ia hanya tumbuh dalam senyap, pelan-pelan melumpuhkanmu. Kadang, kita lebih memilih nyaman dalam ketidakpastian daripada bergerak menuju kemungkinan. Tapi ketahuilah, gagal itu menyakitkan, iya. Tapi lebih menyakitkan lagi kalau kamu nggak pernah mencoba.
kamu bisa takut dan tetap melangkah. Keberanian bukan soal tidak takut, tapi soal tidak menyerah pada rasa takut itu. Jadi, sampai kapan kamu mau diam? Pernahkah kamu benar-benar bertanya ke dirimu sendiri, apa sebenarnya yang aku cari dalam hidup ini? Bukan sekadar ingin sukses, ingin kaya, ingin bahagia, tapi lebih dalam dari itu. Karena kadang kita kelelahan mengejar sesuatu yang bahkan kita nggak pahami. Kita sibuk, tapi bingung. Bergerak, tapi kosong. Hidup seperti autopilot, tanpa arah, tanpa tanya. Coba duduk sebentar. Lihat ke dalam, bukan ke layar. Apa yang benar-benar kamu butuhkan? Apa yang benar-benar kamu rindukan? Karena hidup bukan tentang cepat-cepatan sampai tujuan, tapi tentang berjalan ke arah yang tepat. Dan kamu nggak akan tahu arahnya kalau nggak pernah berani bertanya pada dirimu sendiri. Kebangkitan itu bukan momen ajaib yang datang tiba-tiba. Ia tidak dramatis, tidak megah. Kadang, ia hanya berbentuk keputusan kecil. Mematikan notifikasi, merapikan kamar, menulis rencana, atau sekadar duduk tenang dan berkata, "Aku mulai hari ini." Banyak orang menunggu motivasi datang, tapi kebangkitan tidak menunggu semangat. Ia dibangun dengan disiplin, dengan keinginan kecil yang dipilih ulang setiap hari. Kamu nggak harus langsung kuat, nggak harus langsung sempurna. Yang penting, kamu mulai. Meskipun pelan, karena satu langkah kecil jauh lebih berharga dari sejuta niat yang tak pernah dijalankan. Jadi, kamu mau menunggu motivasi lagi? Atau kamu mau bangkit sekarang? Zona nyaman itu bukan tempat yang buruk, tapi juga bukan tempat untuk tumbuh. Ia hangat, tapi meninabobokan. Kamu tahu kamu bisa lebih. Kamu tahu potensimu belum keluar sepenuhnya. Tapi untuk bisa keluar, kamu harus siap menghadapi rasa nggak nyaman. Gelisah, canggung, takut gagal, bingung. Itu semua tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Jangan takut pada ketidakpastian, takutlah pada stagnasi. Karena makin lama kamu tinggal di zona nyaman, makin kamu lupa rasanya bermimpi besar. Bangkit itu berat, iya. Tapi lebih berat lagi ketika nanti kamu menyesal karena nggak pernah mencoba. Jadi, apakah kenyamanan hari ini sepadan dengan impian yang kamu kubur diam-diam? Banyak orang pikir disiplin itu keras, kaku. Tapi sesungguhnya, disiplin adalah bentuk cinta terdalam pada diri sendiri. Ketika kamu bangun lebih pagi, makan lebih sehat, belajar lebih konsisten, itu bukan karena kamu ingin menyiksa diri, tapi karena kamu percaya dirimu pantas punya hidup yang lebih baik. Disiplin bukan tentang menekan, tapi tentang menjaga. Menjaga dirimu dari godaan jangka pendek yang menghancurkan jangka panjang. Saat kamu menunda tidur demi konten, kamu sedang mengorbankan dirimu esok hari. Tapi saat kamu berkata cukup, kamu sedang membela dirimu sendiri. Jadi, mulai sekarang, lihat disiplin bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti cinta yang paling nyata. Bayangkan versi dirimu yang bangkit. Ia tidak sempurna, tapi ia tenang. Tidak semua masalah hilang, tapi ia tahu arah. Wajahnya lebih segar, jalannya lebih ringan. Dan yang paling penting, matanya punya cahaya. Bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena ia tidak lagi menyerah. Kamu bisa jadi versi itu. Kamu nggak kekurangan potensi. Yang kamu butuhkan hanyalah komitmen untuk tidak terus kembali ke kebiasaan lama. Bayangkan 3 bulan ke depan jika kamu mulai hari ini. Bangun lebih teratur, kurangi distraksi, jaga pikiran dan badan. Semua itu mungkin asal kamu mau mulai sekarang, karena masa depan dibentuk oleh langkah kecil hari ini. Hidup ini terlalu singkat untuk hanya jadi penonton. Ini waktunya kamu jadi pemeran utama. Jadi, kapan kamu mau bangkit atau kamu mau scroll lagi? Kalau kamu ngerasa ini video yang kamu butuhkan hari ini, like sekarang. Dan komentar "saya nggak sendiri", biar orang lain tahu mereka juga nggak sendirian.